Jangankan orang kafir, orang Islam saja sekarang mah tidak ada takut-takutnya tuh kepada Allah gitu ya. Apalagi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik, ini bukan untuk dicontoh. Di pabrik, bukan di pabrik, di perusahaan yang suami saya sekarang bekerja, itu sabulan sekali mah aya we nu korupsi. Padahal orang Islam. Bukan Islamnya yang salah, orangnya. Kan nyebutnya gak orangnya ya. Karena apa? Karena ya tidak ada khauf, tidak ada ketakutan terhadap hari pembalasan. Jadi akhirnya ya biasa-biasa saja, walaupun dia tahu itu teh dosa. Coba kalau kita yang udah ngaji ini pasti akan dibalas kan? Pasti harus ngeganti itu uangnya nanti di akhirat. Atau yang lebih parahnya yang dibawa pulang ini harta haram, kan kita teh takut ya hartanya tuh berdampak pada anaknya, pada tabiat anaknya dan semuanya. Kita yang udah ngaji pasti takut itu hak milik orang lain. Nah, kalau orang Islam saja bisa melanggar, kebayang orang kafir yang tidak ada kepercayaan ke sana. Maka 271 triliun buat mereka biasa aja. Karena tidak ada rasa khauf kepada Allah. Gitu ya. Kemudian tafsir Ibnu Taimiyah ini bisa teteh salah paham ya, maksudnya apa? Kenapa nggak boleh? Boleh nggak berkenalan atau say hi? Boleh. Hey gitu. Jangan ajang mendakwahi. Tapi kalau jadi bestie jangan. Kalau jadi teman dekat jangan. Saya ingat kayaknya tuh dulu zaman lagi lucu-lucu nanya, orang lagi lucu-lucu nah. Ya seumuran Teteh Putri lah, Teh Mirna ya 18 19 tuh. Saya masih ingat diajak kerja, bukan diajak kerja ya. Jadi tawisan damel atau mau berteman tapi orangnya ternyata non Islam. Jadi sieun. Gitu. Kata mama saya jangan deket-deket, jaga kasep, ulah si baper. Nah, tidak gitu. Ya, bisi ini mah bisi menahan. Apalagi sekarang fenomena di Indonesia, ya akhirnya nikah beda agama dan semuanya. Jadi daripada baper kepanjangan, udah di-cut dari sekarang. Gitu kata ibu. Untuk yang non Islam ini atau orang-orang kafir. Teman kan di sini disebut juga teman kepercayaan. Teman hidup, teman bukan. Nah, di sini ada yang mendekati teteh ibu nih yang lucu-lucu. Pek non Islam, daripada keburu baper udah jauh. Saya maunya yang seiman dan soleh dan tidak melalui jalur nyata ya, jalur kesesatan. Kemudian melalui tafsir Ibnu Taimiyah yang tadi itu teh apa? Teman kepercayaan itu apa? Bahwa peneliti telah mengetahui orang-orang ahli zimmah dari Yahudi dan Nasrani. Jadinya orang-orang Islam ini sudah meneliti orang Yahudi dan Nasrani. Sudah pasti non Islam apa teteh? Yahudi, Nasrani, nondei. Nama ayah Hindu, Buddha ini direkamnya. Mudah-mudahannya bisa. Saya bersaksi kepada Allah. Siono kayaknya. Yang kayak gitu. Kalau kita tahu gitunya, alhamdulillah orang Islam aja sekarang seberani itu kepada orang Islam yang lain, bagaimana orang-orang kafir. Makanya di Rohingya gini kan tetehnya, tidak segan-segan dibunuh dan semuanya. Kata Ibnu Taimiyah tadi bahwa peneliti itu sudah mengetahui orang-orang ahli zimmahnya, orang-orang yang menurut kita apa sih? Misionaris. Menurut kita dai dari kaum Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia-rahasia orang Islam. Jadi mereka juga punya mission impossible. Bahkan nauzubillah min dzalik, pernah saya dikabari oleh teman saya diajak sosial bahkan sos ke sana.
daerah nate daerah Sudi, orang Sudi ke atas tapinya ya teh di sana yuk cenah donasinya. Emang kenapa di sana tuh suka aya nu ngasih Indomie tapi supaya masuk Kristen. Nauzubillah. Di PR kita teh banyak ya teteh. Kemudian jadi orang-orang Nasrani ini Zimmah ini ya, berkedok muncul kita mah nyamar misioner ini dan membocorkan rahasia-rahasia orang Islam. Terus mereka bilang seperti ini, setiap permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya kecuali permusuhan orang yang memusuhi karena agama. Karena itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Ingat orang kafir teh ada dua, zimmi sama harbi. Zimmi, harbi. Zimmi ini yang tidak memusuhi, yang tidak punya visi, misi. Mereka hanya dilahirkan jadi, ya ditakdirkan jadi orang non-Islam. Nah ini harus didakwahi. Tapi yang jelas memusuhi, yang punya visi misi, maka itu harus diperangi. Nah ini fungsinya kita belajar akidah itu di sini, supaya kita tidak dibodoh-bodohi gara-gara mie 5 siki atau beras 5 siki. Boleh, tapi sok senanya heula ieu. Haleluya, haleluya. Sana teh kayak gitu nya nauzubillahi min zalik. Boleh? Nah, enggak boleh. Kan ayeuna mah nauzubillahi min zalik teteh. Pernah lihat postingan orang-orang yang dikerudung main ke gereja di Pararoto. Nah, itu mana walawal baronya? Itu mencampur adukan agama, itu yang na'udzubillah tidak boleh. Toleransi kita sebatas tidak mengganggu peribadatan mereka, memang gawe gitu. Tapi tetap dakwahi. Tapi kalau sampai menjadikan teman besti, teman itu dihindari. Gitu, karena Allah sudah membongkar di Quran surat Ali Imran ini yang ada di dalam hati mereka tuh ingin kalau kita teh masuk ke dalam agama mereka. Seperti halnya kita juga ingin mereka masuk ke agama Islam gitu. Dan kalau udah masuk ke agama non-Islam berarti kita teh apa? Ya kafir. Orang kafir di mana berarti? Di neraka, murtad. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kalau orang murtad apa? Habitat a'maluhum. Habis amalnya, batal Islamnya, berarti udah jelas kafir. Tempatnya nauzubillahi min dzalik di neraka. Maka pentinglah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena teteh ibu nanti di akhir zaman Dajjal itu akan masuk sampai ke pintu depannya, menawarkan mau milih api atau milih air. Yang air itu sebenarnya api, yang api sebenarnya air. Jadi ada yang menggadaikan keimanannya hanya untuk sepotong roti dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi kuatkan akidah. Gitu ya. Pada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila banyak yang keliru, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.